fenomena yang terjadi di era Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 ataupun Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021. Di mana di dalam aturan ini tentunya banyak perubahan-perubahan yang tentunya teman-teman sudah ketahui, di mana kesederhanaan dan penyeragaman dari syarat-syarat dan tata cara evaluasi tentu berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang diatur sebelumnya. Nah, ketentuan-ketentuan ini yang relaksasi ini tentu sudah dimulai dari Permen PU 14 tahun 2020. Nah, berkaitan dengan tersebut, tentu namanya aturan tentu tidak bisa diterima ya di seluruh Republik Indonesia, karena tentunya dengan keadaan-keadaan kondisi-kondisi wilayah yang berbeda, tentu banyak hal yang tentunya tidak dapat diakomodir dengan kesederhanaan aturan yang ada. Sehingga di dalam perumus kebijakan ya, tentunya yang merumus kebijakan tentu sudah memahami hal ini. Maka adalah yang namanya penambahan persyaratan teknis dan kualifikasi. Namun yang terjadi pada saat ini, keberadaan penambahan persyaratan teknis dan kualifikasi ini terkesan lebih kepada tujuan pengguna, jadi bukan tujuan pengadaan. Kenapa saya mengatakan demikian? Ini lebih ke sifat kekhawatiran atau ketakutan dan atau dalam tanda kutip bagaimana caranya ya agar mempersulit proses pemilihan penyedia. Namun bukan hal itu yang disampaikan, karena saya tahu teman-teman sudah memahami untuk penambahan persyaratan itu kan sudah ada 3 kriteria. Pertama adalah tidak melanggar prinsip, tidak melanggar etika, dan tentu tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum kita bicara tentang penambahan persyaratan, kenali dulu ya bahwasannya ada yang namanya pekerjaan yang dilakukan secara pasca kualifikasi dan juga ada pekerjaan yang dilakukan secara prakualifikasi. Di dalam pekerjaan pasca kualifikasi tentu dilakukan satu file dengan pekerjaan yang bersifat sederhana, dan sedangkan untuk pekerjaan yang dilakukan secara prakualifikasi tentu pekerjaan yang bersifat kompleks dan ada 2 file ya, dan dilakukan dengan pekerjaan-pekerjaan yang tentu bersifat kompleks ya. Nah, ya, yang itu 2 file tadi ya. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui setiap segmentasi tentu memiliki persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Perlem 12 tahun 2001. Misalnya kita bicara tentang pekerjaan dengan nilai segmentasi sampai 50M, itu jelas sekali ya, hanya 3 saja. Personil material, peralatan, dan dokumen RKK, Rencana Keselamatan Konstruksi. Nah, saya akan mulai masuk ya. Ada pertanyaan kepada saya, boleh tidak mempersyaratkan jadwal pelaksanaan pekerjaan ataupun bersifat barcat? Saya dengan sederhana menjawab saja ya. Nah, apakah pekerjaan ini ada di lingkup apa? Nah, kalau misalkan dia di lingkup usaha kecil dan atau menengah, maka sangat diperlukan yang namanya metode pelaksanaan. Kenapa? Tidak mungkin kita menambah persyaratan jadwal pelaksanaan pekerjaan ataupun barcat, tetapi kita tidak mempersyaratkan metode pelaksanaan. Bagaimana kita akan menilai jadwal pelaksanaan pekerjaan atau barcat tanpa metode pelaksanaan? Ya, karena ada erat hubungannya dengan jadwal dan metode pelaksanaan. Lalu kemudian kita masuk pada persyaratan lagi, apakah dimungkinkan usaha kecil, paket kecil ya, segmentasi kecil dan menengah ini metode pelaksanaan. Sedangkan kita tahu bahwasanya persyaratan metode pelaksanaan hanya dipersyaratkan untuk yang berkualifikasi besar dan atau pekerjaan kompleks. Nah, lalu kemudian apakah tepat ya dengan nilai sampai dengan 50 misalkan itu dipersyaratkan barcat, sedangkan tidak dipersyaratkan metode pelaksanaan. Selanjutnya kita harus mengetahui dulu apa itu pekerjaan yang dilakukan secara pasca kualifikasi. Di awal tadi sudah sampaikan adalah pekerjaan yang bersifat sederhana. Kriteria pekerjaan bersifat sederhana itu apa? Spesifikasinya tinggi jelas ya, pemenuhan syaratnya ya mudah dipenuhi. Nah, dari itu kita sudah mengetahui apabila pekerjaan itu bersifat sederhana dan persyaratannya mudah dipenuhi, kenapa harus dipersyaratkan hal-hal yang lain yang sudah diatur oleh Perlem 12 tahun 2001? Ya, jadi tidak ada yang melarang penambahan persyaratan teknis, tapi mari kita belajar jangan melihat dari satu sisi saja, tapi kita elaborasikan dengan sisi-sisi lain, termasuk filosofis dari pengadaan. Apa itu pekerjaan sederhana? Jadi tidak semua ya, kalau kita bicara hanya untuk tujuan pengadaan, maka kita jangan mengatakan dengan mempersyaratkan ini maka tujuan pengadaan tercapai. Tapi kita harus melihat dulu, jadi pengadaan apa? Kalau bicara tentang pekerjaan pasca kualifikasi, sudah jelas sederhana.
Yang namanya sederhana tentu ya tidak perlu dipersyaratkan hal-hal yang tentunya sangat tidak mudah dipenuhi. Apalagi tidak ada substansinya di awal pada saat proses pemilihan penyedia. Kenapa? Karena kan metode pelaksanaan sudah ditetapkan oleh PPK, sehingga apa? Sehingga ada ketentuan ya dalam hal peserta menyampaikan dokumen penawaran maka sudah menyetujui metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PPK. Nah, selanjutnya berkaitan dengan berkaitan dengan persyaratan modal atau rekening koran. Saya sebenarnya pada posisi ini tidak sepakat ya, walaupun berapapun nilainya, karena saya menginginkan revisi perubahan dulu. Karena jelas di dalam Perlem 12 tahun 2021 ada yang dihapus, yaitu keuangan kualifikasi. Namun saya akan mencoba mengikuti arah dari teman-teman yang tentunya akan mempersyaratkan rekening koran ataupun persyaratan modal ya. Tentu kita tahu bersama, kita harus kembalikan kembali pada sisi kesederhanaan dari pekerjaan tadi. Sebenarnya syarat dengan atau modal itu memang syarat ya, tapi syarat yang tidak bisa dipenuhi semua pelaku usaha. Ingat, tidak bisa dipenuhi semua pelaku usaha. Jadi akan bertentangan dengan pemenuhan syarat yang mudah dipenuhi. Sehingga dalam hal mempersyaratkan modal, apabila ya masuk modal, maka kita harus bisa melihat berarti ada satu kekompleksitasan pekerjaan yang harus diberikan modal. Contoh dari sisi risiko. Misalkan risiko ini pekerjaannya besar, maka untuk menilai ini perlu ya orang-orang bermodal untuk mengatasi setiap risiko-risiko di dalam lapangan. Atau kita bicara tentang teknologi khusus atau peralatan khusus, di mana misalkan dibutuhkan mobil crane misalkan ya, yang tiang pancangnya ditambah-tambah, itu namanya peralatan yang desain khusus, misalkan tower crane misalkan, itu misalkan ya. Jadi diperlukan modal ya untuk misalkan memiliki setidaknya pada saat misalkan uang muka misalkan belum keluar ya bisa mobilisasi misalkan. Nah ini kan perlu justifikasi, sehingga apa? Adanya risiko, adanya peralatan-peralatan yang khusus yang mungkin yang bukan lagi ya yang sudah dipastikan, itu dipastikan untuk pelaksanaan kontrak, dan kemungkinan juga misalkan uang muka tidak diberikan atau mungkin uang muka diberikan tapi terlambat, dan ini dibutuhkan dulu sumber daya modal keuangan dari penyedia, maka tentunya sifat pekerjaan ini enggak pekerjaan sederhana lagi ya, tapi sudah bersifat kompleks sehingga seharusnya dilakukan secara prakualifikasi ya. Apa yang saya sampaikan ini menginginkan jangan asal-asalan menambah persyaratan apalagi modal ya. Ada yang menangkapnya tak apa-apa ya, selama itu kita ada paket pekerjaan dengan nilai berapapun, kita persyaratan modal saja untuk menjamin bahwasanya penyedia itu yang didapatkan adalah yang punya modal. Sehingga video ini hanya membuka ruang diskusi penempatan yang mana penambahan persyaratan ini paling tepat dipersyaratkan. Karena diskusi yang sering terjadi ya, dari nilai 200 juta ke atas itu semuanya ada persyaratan modal, sehingga definisi dari pekerjaan sederhana secara pasca kualifikasi ini dilabrak. Nah, ya itu yang disampaikan. Penambahan persyaratan teknis dan kualifikasi itu tidak diharamkan, sudah diatur oleh pedoman 2 atau pedoman lain ya, yang sebagaimana peraturan presiden nomor 12 tahun 2021. Sehingga jangan sampai ya ada yang mengatakan silakan menambah persyaratan modal, tapi pekerjaannya tolong diingat. Kalau itu pekerjaan prakualifikasi, saya mungkin ya sepakat ya, tapi walaupun saya sebenarnya memaksa sepakat, kecuali aturannya dirubah dulu ya, karena saya orangnya bukan berarti tekstual ya, tapi saya menginginkan jangan sampai ya kita mempersyaratkan modal tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan. Dan tentunya ketepatan dalam mempersyaratkan keuangan ini, saya sarankan kembali melihat pekerjaan apa, nilai berapa, dan lingkup pekerjaannya bagaimana. Ya, salam pengadaan.